Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Kiranya selalu sehat, kuat, dan selalu mendapatkan jalan keluar di tengah kesulitan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 12 berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita harus sadar hidup ini adalah sebuah peperangan melawan kuasa kegelapan. Karena itu jangan kita santai, karena kita bisa diserang habis-habisan oleh kuasa-kuasa gelap itu. Jangan kita seperti seorang matador yang masuk ke arena bukan bawa bendera merah, tapi cuma pakai kaos merah. Akibatnya kalau banteng menyeruduk, dia akan kena badan kita dan matadornya akan mati. Jadi satu kali ada banteng menyeruduk, wah orang yang pakai baju merah lari sana sini. Untuk dia bisa melompat dan naik ke tribun, selamat dia. Semua orang bertepuk tangan. Para gadis datang minta tanda tangan. Tapi orang ini marah dan dia bilang, saya gak perlu tepuk tangan. Saya gak akan kasih satu tanda tangan. Saya hanya ingin tahu siapa tadi yang kurang ajar yang mendorong saya masuk ke dalam arena. Rupanya matador aslinya belum datang, saudara. Lalu ada orang iseng karena dia lihat ada pemuda pakai baju merah, dia lemparkan ke dalam arena tersebut. Untung dia tidak mati. Nah, jangan kita masuk peperangan rohani tanpa sadar akan kenyataan itu. Bahwa ada kuasa gelap dan kuasa terang yang terus-menerus bertempur. Nah, makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya kuat fisiknya, ya jadi bodybuilder, rajin ke gym dan sebagainya. Tetapi juga harus mental dan spiritualnya. Karena di dunia ini ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kadang-kadang ada orang yang kelihatannya kaya, ternama, mati bunuh diri. Karena apa? Rohnya lemah. Dia tidak sungguh-sungguh diisi dengan perkara-perkara rohani. Makanya Tuhan ingin kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Artinya jangan mengandalkan manusia. Saya punya backing, orang hebat. Tapi andalkan Tuhan. Pakai senjata-senjata rohani. Berdoa, puasa, pujian penyembahan. Saya ingat satu kali ada seorang yang punya masalah uang. Karena dia nagih-nagih hutang terus kepada dulu mitra dagangnya. Tapi gak pernah digubris. Sampai akhirnya dia panik. Dan dia datang berdoa di gereja. Lalu dia minta didoakan oleh saya. Saya bilang oke, tapi ikut kegiatan doa ya. Kalau ada doa ikut. Apa doa siang, doa malam dan sebagainya. Lalu dia mulai ikut doa. Satu kali dia tanya, Pak, saya ini udah pakai penagih hutang. Saya sudah ancam dia. Dia gak bayar-bayar utang. Masa saya cuma haleluya doa uang saya balik? Wah, saya pikir benar juga yang dia omongnya. Tapi saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, kamu pakai segala macam cara, berhasil atau tidak? Ya, tidak berhasil sih. Nah, makanya pakai cara rohani, doa. Nanti Tuhan akan buka jalan. Beberapa minggu kemudian dia bilang, itu orang nelpon saya mau bayar utang walaupun dicicil. Dan akhirnya dia lunasi utang tersebut. Kenapa, saudara? Karena dia bilang, aduh saya kok tiba-tiba hati gelisah. Ingat aja wajah kamu, aku kok rasanya udah merugikan kamu. Hati saya berdebar-debar, ya udahlah saya bayar utang kamu ya, dicicil. Tuh malaikat bisa bisik di telinganya, bayar utang. Dia digerakkan oleh Tuhan tuh untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi dalam menghadapi tantangan kehidupan, pakai cara-cara rohani untuk kita mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kita berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setan itu suka nipu kita. Saudara pernah lihat orang mancing? Kalau mancing ikan, di kait besinya itu dikasih cacing. Karena gak ada ikan yang suka besi. Ikan itu doyannya apa? Cacing. Begitu dia makan, dipikirnya berkat, ternyata ditarik, wah ikannya digoreng jadi ikan goreng, saudara.
Nah, setan juga kadang-kadang tawarkan yang kelihatannya bagus-bagus. Mungkin gadis cantik, sesuatu yang menarik. Padahal itu jebakan yang akan menghancurkan hidup kita. Kepada Yesus saja setan berani menawarkan, ubah batu jadi roti. Kamu kan lapar, ya masa makan batu, makan roti kamu kan bisa. Oh, kelihatannya menarik nih. Tetapi Yesus lebih taat kepada kehendak Allah. Dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia menggunakan selengkap senjata Allah, termasuk menggunakan firman yang adalah pedang roh, sehingga setan kalah. Saudara, karena itu mari baca firman, renungkan firman, ikuti doa pagi, supaya kalau setan mulai membisiki sesuatu di pikiran saudara, itu orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Firman berkata, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kan pergi itu setan. Tapi kalau kita nggak pernah tahu Alkitab, nggak ikut doa pagi, nggak pernah dengar firman, lalu kemudian ketika setan menggoda kita, itu orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Kita bilang, ada tertulis. Setan tanya, apa yang tertulis? Loh, kita juga bingung. Dijitak sama setan, saudara. Makanya kita harus ngerti firman Tuhan. Nah, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, rupanya saudara, Lucifer itu kan pemimpin dari seluruh roh-roh jahat setan. Dulu kan dia adalah malaikat yang memuja Allah, tapi menggunakan kehendak bebasnya secara keliru, malah dia yang ingin dipuja. Dicampakkan jadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Dan karena setan itu tidak maha hadir, maka dia mengatur, mengorganisir anak buahnya itu dalam tingkatan-tingkatan. Maka disebut pemerintah, di bawahnya ada penguasa, di bawahnya ada penghulu, di bawahnya lagi ada roh jahat yang ada di udara. Artinya ada pembagian kekuasaan, wilayah teritorial. Seperti kalau dalam pemerintahan di Indonesia lah, ada presiden, ada gubernur, ada camat, lurah, sampai ke RW RT, begitu saudara. Nah, kita lihat di dalam kitab Daniel, ketika Daniel berdoa minta disingkapkan rahasia akhir zaman, itu malaikat pembawa pesannya sudah diutus oleh Tuhan, tapi dicegah oleh pemimpin kerajaan Persia. Ini bukan raja Persia yang ada di bumi, tetapi di alam roh itu ada kuasa kegelapan yang menguasai Persia, yang mencegah malaikat untuk membawa kabar kepada Daniel. Karena kabarnya itu tentang kehancuran iblis pada akhir zaman, saudara. Tapi datanglah penghulu malaikat Mikael dan mengalahkan penghulu Persia itu. Maka akibatnya malaikat ini bisa menyampaikan pesan kepada Daniel. Nah, intinya gini, kita itu dalam kehidupan kadang-kadang berhadapan dengan banyak masalah atau orang-orang yang menyebalkan. Jangan terprovokasi, terpancing, lalu kita memusuhi orang lain. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita itu bukan teman kantor kita, teman gereja kita, mertua kita, bukan. Di balik semua yang mendatangkan kekacauan ada roh jahat. Harus dilawan dengan doa. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Nah, untuk itulah kita menggunakan selengkap senjata Allah, berdiri kuat di dalam Tuhan. Hari ini siapa di antara saudara yang rasanya ada banyak beban, masalah, persoalan? Ayo kita doa supaya mujizat Allah terjadi. Ayo kita doa supaya kesembuhan dinyatakan. Ayo kita doa supaya berkat-berkat Tuhan melimpah. Ayo kita doa supaya setan diusirkan dan kita berkemenangan di dalam Dia. Siapa yang rindu kuat di dalam Tuhan, menang atas segala tantangan, ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau kalah oleh kuasa kegelapan, menjadi lemah rohaninya, tapi kami mau berdiri kuat dengan kuasa Tuhan dan mengalahkan tipuan dari si jahat. Kalau anak-anak-Mu ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, ada doa-doa yang belum terkabulkan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memohon Engkau yang Maha Kuasa terlibat dalam urusan kami. Dan kami percaya selalu ada solusi, jalan keluar yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan, kami terima mujizat, dan kami terima berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.